Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak. Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait kepemimpinan Bapak di SMP Negeri 1 Sumber. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Ya, jadi yang pertama kita kan memetakan kasus itu bisa dari obrolan, bisa dari pandangan, penglihatan, atau bisa juga dari kata orang. Nah, saya selaku pimpinan selalu mengidentifikasi masalah dulu, karena kalau sudah teridentifikasi kan nanti tinggal dicari jalan solusinya, jalan pemecahannya. Sampai saat ini sih nggak ada masalah. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, kalau saya ketika mau pengambilan keputusan, ada yang bisa langsung diputuskan oleh saya selaku pimpinan, ada juga yang harus koordinasi dengan teman-teman sejawat. Kita kan di sekolah ini kan punya wakasek, kita punya pembantu-pembantu yang bisa memberikan pertimbangan. Keputusan tetap ada di kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang pertama kita menanyakan dari yang bersangkutan yang bermasalah, kemudian kita tanya sebabnya, kemudian baru saya mencoba memberikan jalan keluarnya, pemecahannya, sehingga win-win solution, mereka juga yang barangkali punya masalah juga bisa terselesaikan, saya pun bisa tetap menjaga kondisivitas sekolah. Baik Pak. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika pengambilan keputusan saya harus tahu dulu permasalahan sebenarnya. Ketika itu sudah didapat, maka bisa saja saya langsung memutuskan kalau memang permasalahan itu saya kuasai betul. Tapi ketika tidak dikuasai, maka saya akan mengundang beberapa teman, salah satunya biasanya para wakasek, untuk mengajukan pertimbangan. Kita diskusi, kemudian baru kita menyimpulkan dan memutuskan permasalahannya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi banyak ya tantangannya, diantaranya ketika itu biasanya bertentangan dengan hati sanubari, biasanya itu tantangannya itu. Tetapi saya harus mendahulukan kepentingan kedinasan dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan pergolongan, sehingga keputusannya ya keputusan yang akan dinikmati oleh orang banyak. Ketika menyangkut kedinasan, maka menyangkut kedinasan, karena bagaimanapun juga kita PNS kan terkait dengan kedinasan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jalur khusus Pak untuk penyelesaian permasalahan itu? Itu tentatif ya, situasional. Ada permasalahan yang memang harus dikerjakan langsung, ada yang memang perlu jam. Tetapi pada prinsipnya bahwa kapanpun ketika ada masalah, saya harus siap menyelesaikan kapanpun. Tentunya ketika waktu luangnya ada, tetapi ketika ada waktu-waktu yang juga saya butuh untuk kedinasan segala macam, ya kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Tetapi pada prinsipnya situasional. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya itu dia, makanya saya dalam mengambil keputusan tidak sendiri, kalau bisa tidak sendiri, supaya objektivitasnya juga tinggi. Saya selalu koordinasi, saya selalu diskusi dengan yang paham permasalahan itu. Kalau
masalah kesehatan saya tanya mungkin pembina kesehatan, kalau pramuka saya tanya pembina pramuka, ketika OSIS saya juga tanya nanti ke pembina OSIS, begitu seterusnya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Jadi semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik Pak? Ya, saya selaku pimpinan tentunya tidak arogansi. Akhirnya saya juga cukup bisa menjaga diri, saya bisa menyesuaikan, saya bisa menstabilkan emosi demi orang banyak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, sukses. Mangga, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, kami minta waktu Pak untuk sedikit mewawancari Bapak selaku Kepala SMP Negeri 2 Sumber. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema atau rujukan moral yang ada di SMP Negeri 2 Sumber ini Pak? Ya, identifikasi masalahnya berkaitan dengan yang ada di sumber ini. Saya identifikasi dengan adanya yang pertama adalah melihat kondisi kaitannya dengan lingkungan itu sendiri seperti apa yang teman-teman itu sendiri ya, ada hal-hal yang harus kita sikapi apabila ada teman-teman yang salah satunya menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kondisi dan pengobatan yang ada di sekolah. Dan kemudian yang kedua kita coba inventarisir permasalahan yang harus segera dipecahkan, dan ada yang harus kita eksekusi pecahan dengan keputusan saya secara pimpinan, atau juga nanti kita coba dengan cara musyawarah dengan para lokasi. Baik Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus yang tadi berarti koordinasi Pak ya. Lanjut aja ke yang ketiga ya Pak ya, karena sudah dijawab. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak, langkahnya itu Pak? Apabila menemui kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan, langkah-langkah ada 3 tahapan langkah. Yang pertama saya identifikasi dulu, kemudian yang kedua memberikan gambaran solusi yang hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga menentukan sikap, menyampaikan keputusan yang harus segera dipenuhi dan ditaati oleh seluruh lingkungan yang ada di sekitar sumber ini. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, yaitu bermusyawarah ya, dengan Pak Kasep sebagai pendukung saya. Saya itu bukan coba musyawarahkan, kemudian intinya segala sesuatunya nanti keputusan tergantung dari hasil itu, dan yang terakhir adalah bagaimana keputusan saya untuk jelas menyampaikan keputusan itu agar yang bersangkutan atau kasus ini bisa diselesaikan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Adalah tantangan yang pokoknya adalah untuk membuat komitmen bersama yang arahnya tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan di sektor pendidikan. Baik Pak, selanjutnya ada tidak Pak jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi? Ada, ya, jadwal kita melaksanakan briefing, kemudian rapat intern. Briefing itu rutin ya, setiap 1 bulan. Kemudian di beberapa bulan kita 1 tahun itu melaksanakan rapat umum, mengevaluasi, kemudian mencatat ke depan harus kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, nanti yang menjadi PR kita untuk ke depan.
Selanjutnya Pak, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Faktor yang mudah dalam mengambil keputusan ini dari hukum, ya, dari hukum. Salah satunya adalah para lokasi itu memberikan masukan, memberikan usul, sehingga keputusan itu apabila yang saya sampaikan itu menjadi kebutuhan bersama. Baik Pak, ini yang terakhir Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, ada tidak Pak pembelajaran yang Bapak ambil Pak dari tadi yang Bapak sampaikan? Ya ada, berarti satunya adalah bagaimana kita dalam menyampaikan suatu permasalahan itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan ikuti, dengan menentukan suatu menyampaikan permasalahan itu, minta bantuan orang lain, pendapat, ya. Kemudian yang kedua kita harus menentukan sikap, karena ini harus kaitannya dengan aturan dan sebagainya, tidak bisa ditawar. Jadi harus ditentukan bahwa ini sudah menjadi. Baik Pak, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Maaf, terima kasih atas waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.